Waktu berlalu. Setelah menghabiskan waktu di tempat ini, Xiaoyan akhirnya memutuskan untuk pergi dari sini. Yuan ayo pergi. Kita harus pergi ke tingkat selanjutnya. Ucap Xiaoyan memandang sang ratu. Ratu yang mendengar kata-kata Xiaoyan hanya tersenyum lembut. Melihat senyum manis di wajah sang ratu, Xiaoyan buru-buru menggerakkan matanya. Dia tidak bisa membiarkan energi iblis yang ditekan dengan keras menyala kembali. Tubuh Xiaoyan menyapu ke arah seberkas cahaya. Saat ini dia tidak lupa untuk mengeluarkan ramuan sumber energi dan melemparkannya ke dalam mulutnya. 700 juta sumber energi masih jauh dari tujuan Xiaoyan. Perang sudah dekat. Belum lagi berapa banyak kekuatan yang kuat dari dunia Taisu itu masih belum diketahui. Setidaknya dia harus menembus kekuatan keabadian. Hanya dengan menerobos keabadian dia dapat menggunakan seni penggabungan tubuh dan menggabungkan beberapa avatar untuk bertarung bersama. Faktanya sekarang kekuatan tempur Xiaoyan telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Dia memiliki 3 avatar yaitu avatar Yuansen, avatar pemakan jiwa, dan avatar Taisu. Jika kekuatannya sedikit lebih kuat, maka 3 avatar ini bisa terintegrasi pada saat yang sama dan akan menghasilkan kekuatan yang sangat mengerikan. Dan avatar Yuansen bisa bersaing dengan keabadian kaisar langkah keempat. Namun kekuatan ini masih dirasa kurang cukup bagi Xiaoyan. Selain itu, avatar pemakan jiwa dan avatar Taisu memiliki kekuatan jiwa yin yang dibentuk oleh puluhan juta jiwa sebelumnya. Bahkan dapat membuat Xiaoyan mengatasi kekuatan jiwa tingkat alam virtual yang lebih tinggi. Adapun avatar Taisu, sekarang Xiaoyan memiliki darah keabadian di tangannya. Jika pihak lain tidak mengkonsumsi kekuatan keabadian sebelum membunuh keabadian, baju besi dewa dapat menyerapnya dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Jika ditambahkan keduanya serta dengan kekuatan jantung api dan guntur void, seharusnya tidak ada masalah di langkah kelima untuk menghadapi keabadian kaisar. Adapun langkah keenam, bukan tidak mungkin untuk bertarung, tetapi kekuatan keabadian di tingkat ini mungkin memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno. Jika ingin menghadapinya itu akan sangat merepotkan. Xiaoyan juga tahu di dalam hatinya bahwa sangat disayangkan lapisan keterampilan pagoda emas akan memberikan pilihannya sendiri sesuai dengan kekuatan Xiaoyan sendiri. Dia tidak bisa langsung mendapatkan keterampilan bertarung yang lebih kuat sebelumnya. Dalam menghadapi begitu banyak orang kuat dari tingkat keabadian, Xiaoyan belum benar-benar melihat keterampilan bertarung kuno sejauh ini. Dapat dilihat bahwa keterampilan bertarung tingkat kuno jarang terjadi. Bahkan setelah menerobos keabadian, sangat sedikit orang yang bisa menggunakannya. Pada saat ini ketika dia sampai pada seberkas cahaya, Xiaoyan tidak ragu-ragu. Begitu tubuhnya bergerak, dia tenggelam ke dalam seberkas cahaya. Gaya hisap ke atas membawa sosok Xiaoyan ke lapisan atas menara pembunuhan. Terlihat sang ratu juga memegang kelinci binyun dan mengikuti Xiaoyan dari dekat. Setelah sedikit kekacauan di depannya, lingkungan berangsur-angsur menjadi jelas. Begitu Xiaoyan melihat sekeliling dengan jelas, rasa krisis yang kuat segera memenuhi jiwanya. Hampir untuk sesaat cahaya hitam meraung. Sepertinya itu sudah mengunci posisi Xiaoyan sebelumnya. Dan sepertinya musuh juga tahu di mana Xiaoyan akan muncul. Bom! Tubuh Xiaoyan ditutupi dengan guntur kosong. Dan cahaya hitam jatuh tepat pada posisi jantung. Tiba-tiba seluruh tubuh Xiaoyan menembak ratusan kaki ke belakang. Pada saat ini Xiaoyan perlahan melihat ke dadanya. Tanpa diduga dia menusuk daging dan darah dan bahkan bisa melihat jantung yang berdetak. Untungnya Xiaoyan bereaksi dengan cepat dan langsung meluncurkan metode penggabungan tubuh dengan avatar Yuansen. Kalau tidak, jika dia menerima pukulan ini sendirian, maka ditakutkan seluruh tubuh akan hancur berkeping-keping. Mata Xiaoyan sedikit mengembun dan melihat ke arah cahaya hitam. Pada saat ini ada 3 sosok yang tergantung di udara dan ada susunan cahaya misterius besar yang tergantung di belakang mereka. Cahaya hitam barusan jelas merupakan kekuatan dari susunan ini. Jelas orang-orang yang bisa datang ke sini pastilah orang yang benar-benar kuat dan tingkat kekuatannya pasti seorang keabadian. Jadi mereka tampaknya berencana untuk bekerja sama untuk membunuh orang-orang yang lebih lemah dari mereka. Pada saat ini 3 orang di ujung yang jauh memandang Xiaoyan yang menstabilkan sosoknya. Mata mereka sedikit menyusut. Sepertinya mereka tidak mengharapkan Xiaoyan dapat menahan pukulan mereka. Melihat dada hitam Xiaoyan, mereka tidak menusuknya lagi. Dan dapat disimpulkan bahwa Xiaoyan memiliki tubuh yang kuat. Kekuatan apa yang dia miliki?
Ucap salah satu dari mereka bertanya. Kekuatan ini sedikit aneh. Tetapi dari perspektif auranya, dia hanyalah dewa petarung biasa. Tepatnya itu hanya dewa bintang 9. Jawab salah satu orang itu. Dewa bintang 9? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Pukulan kita barusan sudah cukup untuk membunuh orang kuat di langkah pertama keabadian Kaisar. Bahkan langkah kedua mungkin tidak dapat menahannya. Bagaimana dewa petarung biasa bisa menahan cahaya meteoroidku? Ucap salah satu orang itu berkata dengan terkejut dan tidak percaya. Formasi ini telah dibentuk oleh 3 orang. Dan orang yang di tengah adalah yang terkuat. Dan dia jelas yang bertanggung jawab atas susunan ini. Hai saudaraku. Ketika aku pertama kali tiba, aku khawatir tidak baik bagimu untuk memberikan hadiah sebesar ini. Ucap Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Menatap ketiga orang di ujung dan berbicara dengan suara rendah. Hidup dan mati. Yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan mati. Jika kau tidak mati, maka kami yang akan mati. Secara alami hidup dan mati bergantung pada kekuatan kita. Ucap pria di tengah mendengus dingin menanggapi Xiaoyan. Tapi bukankah tidak adil untuk menyerangku dengan kalian bertiga? Sejauh yang aku tahu, hanya satu orang yang dapat dipromosikan di setiap level. Mungkinkah kalian bertiga saling membunuh setelah membunuhku? Ucap Xiaoyan mengangkat matanya. Dalam hal ini wajar jika menggunakan kata-kata terlebih dahulu untuk melihat apakah dia dapat memprovokasi pertikaian 3 orang itu terlebih dahulu. Apa katamu? Tidak ada keadilan dalam menghadapi kehidupan. Dan juga siapa yang memberitahumu bahwa hanya ada satu orang yang dapat dipromosikan di setiap lantai? Ucap pria yang memimpin di antara ketiganya berkata dengan suara rendah. Saat ini Xiaoyan juga sengaja bertanya. Untuk melihat reaksi dari 3 orang yang saling bekerja sama. Jika dia hanya bisa mempromosikan satu orang, maka mereka pasti akan mulai saling membunuh sejak lama. Dan tidak mungkin untuk bekerja sama menghadapi musuh. Jadi ini hanya penyelidikan Xiaoyan dan juga mengkonfirmasi masalah ini. Pada saat ini Xiaoyan tersenyum pahit. Sepertinya apa yang dikatakan pria itu benar. Dan apa yang dikatakan pria keabadian sebelumnya adalah untuk menipu Xiaoyan. Tentu saja bahkan mungkin keabadian di tingkat sebelumnya tidak tahu aturan di sini. Dia tidak yakin dengan semua yang dia katakan. Baiklah. Tetapi dalam kasus ini, 4 orang seharusnya lebih kuat dari 3 orang kan? Ucap Xiaoyan tertawa dan berkata, maaf, hanya ada 3 orang dalam pertempuran ini. Dan 1 orang lagi tidak diperbolehkan. Ucap pria itu memandang Xiaoyan dengan dingin. Benarkah? Sayang sekali. Ucap Xiaoyan mengangkat bahunya tanpa daya. Saat suara Xiaoyan jatuh, susunan cahaya di ujung yang jauh berputar lagi. Ketiga orang itu mengubah sidik jari mereka yang semuanya memiliki kekuatan keabadian. Seketika cahaya hitam melesat ke Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sinar cahaya hitam mengarah ke dada Xiaoyan lagi. Tetapi kali ini Xiaoyan sudah sangat siap. Sayap Valkyrie di belakangnya tiba-tiba mengembun. Dan dia tiba-tiba menghindar dari satu sisi. Dia mengerutkan keningnya pada saat ini. Kakinya terus melangkah maju dan mengeluarkan penguasa Suan di belakangnya. Dia seketika berubah menjadi bayangan dan dengan cepat mendekati 3 orang yang menyerangnya. Kau mencari kematian, ucap pria yang memimpin. Bahkan jika pria mendengus dingin dan melihat Xiaoyan yang mendekat, dia masih tidak khawatir. Karena fluktuasi yang dipancarkan oleh Xiaoyan tidak membuatnya merasakan ancaman apapun. Namun perasaannya benar-benar berubah hanya ketika Xiaoyan jatuh satu kaki pada saat berikutnya. Bom! Pria itu mengendalikan susunan untuk menyerang Xiaoyan. Xiaoyan bisa menghindar, tetapi jika dia menghindar, dia akan kehilangan waktu terbaik untuk menyerangnya. Oleh karena itu Xiaoyan tidak menghindar, tetapi terus melesat maju. Bahkan jika cahaya hitam jatuh ke tubuhnya, dia tidak akan pernah menyerah. Pada saat ini sinar cahaya hitam jatuh di tubuh Xiaoyan. Susunan ini sangat kuat. Bahkan jika itu adalah tubuh keabadian 3 bintang, itu juga ditusuk oleh sinar cahaya. Namun setelah menembus kulit dan daging, itu tetap pada tulang yang keras. Pukulan mereka tidak menghentikan Xiaoyan. Jadi kaki Xiaoyan terbungkus dengan nyala api dan guntur yang besar. Sebelum penguasa Suan jatuh, wajah pria itu masih sangat pucat. Sampai pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya dan meraung ke arah Xiaoyan. Tetapi pada saat ini pria itu benar-benar telah merasakan ada sesuatu yang salah.
Xiaoyan menahan kekuatan formasi mereka 2 kali, yang menunjukkan betapa mengerikannya pertahanan yang dimiliki Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan tidak memancarkan kekuatan keabadian apapun, membuatnya merasa sangat aneh, jadi dia berani bertabrakan dengannya. Pada saat tabrakan antara pedang panjang dan penguasa Suan, keduanya hanya stagnan. Pedang panjang pria itu langsung terguncang. Adapun penguasa Suan Xiaoyan tanpa ampun membombardir dadanya. Seketika pedang panjang pria itu memblokir serangan Xiaoyan di depan dadanya. Namun penguasa Suan tidak berganti dan terus membombardir senjatanya. Dan kekuatan kuat itu langsung mengejutkan ketiga pria keabadian itu. Dada pria itu tenggelam dan daging serta darahnya meledak. Pada saat ini 5 jari Xiaoyan tiba-tiba menusuk keluar dan langsung menembus dadanya. Seketika terlihat daging dan darahnya keluar. Terlihat tangan Xiaoyan sudah memegang jantung emas yang masih berdetak. Pada saat yang sama sosok Xiaoyan tidak mandek. Sosoknya bergerak lagi dan menyapu kedua orang lainnya. Endingnya hampir persis sama, mereka semua dikalahkan di tangan Xiaoyan. Pria yang memimpin adalah langkah kedua keabadian Kaisar. Dan 2 lainnya adalah langkah pertama. Kekuatan ketiga orang itu tidak terlalu kuat. Tepatnya mereka jauh lebih lemah dari 2 orang yang Xiaoyan temui sebelumnya. Tetapi 3 orang ini sungguh beruntung karena mereka bisa bertahan hidup. Namun kekuatan formasi yang mereka gunakan sebelumnya sungguh sangat mengerikan. Jika bukan karena tubuh kuat dari avatar Yuan Shen, maka Xiaoyan pasti sudah hancur berkeping-keping. Selain itu mereka tidak berharap untuk menendang piring besi yang keras. Adapun kehidupan ketiga orang itu, mata Xiaoyan dingin dan tidak ada keraguan. Dia langsung membunuh kedua orang itu di langkah pertama dan meninggalkan pria yang dipimpin oleh 3 orang itu. Ini bukan berarti hati Xiaoyan lembut, tetapi dia ingin bertanya tentang aturan yang lebih spesifik di sini. Katakan dengan jujur aturan yang kau tahu di sini, ucap Xiaoyan memandang pria itu. Saat ini jantung pria itu masih ada di tangannya. Ketika api naik, Xiaoyan bisa menghancurkannya kapan saja. Pada saat ini wajah pria itu pucat. Jelas Xiaoyan tidak memiliki jejak kekuatan keabadian. Tetapi mengapa dia begitu kuat? Dia tidak bisa mengetahuinya, bahkan jika dia dibunuh pada saat ini, dia masih tidak bisa mengetahuinya. Seperti yang kau katakan sebelumnya, tidak ada batasan jumlah orang, ucap Xiaoyan mengatakan keraguan di dalam hatinya. Pria itu menggertakkan gigi dan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Tidak peduli apa kekuatan Xiaoyan, setidaknya tidak mudah untuk membunuhnya. Ya, apa kau tidak tahu? Ucap pria itu berkata. Xiaoyan mengangkat alisnya dan kilatan kemarahan melintas di matanya. Jika demikian, tidak bisakah semua orang masuk ke tingkat atas? Ucap Xiaoyan menahan amarahnya dan bertanya lagi. Tentu saja tidak. Ada 28 lantai di menara pembunuhan. Jika kau ingin memasuki level yang lebih tinggi, kau harus memiliki sihir yang cukup di tubuhmu. Misalnya lapisan kedua ini pasti memiliki ramuan pil energi yang terkondensasi di tubuhmu. Ucap pria itu kemudian menjawab perlahan. Apakah kualifikasi untuk memasuki level kedua untuk memiliki ramuan pil energi? Bukan berarti 2 orang yang bertarung dengan Xiaoyan sebelumnya benar-benar memiliki kualifikasi untuk masuk ke lantai 2 untuk waktu yang lama. Lalu bagaimana dengan lantai ketiga? Ucap Xiaoyan bertanya. Setelah menyerap gas energi yang cukup, ramuan pil energi akan muncul dengan garis ajaib. Lapisan ketiga membentuk ramuan pil energi untuk memiliki pola sihir. Aku pikir yang terakhir harus diikuti oleh itu. Ucap pria itu menjawab. Kabut abu-abu di lapisan kedua tempat dia berada tidak sekuat lapisan pertama. Pada saat ini Xiaoyan memegang ramuan pil energi yang dia dapatkan dari membunuh 2 orang di tangannya. Tidak satupun dari 2 ramuan pil energi ini memiliki garis sihir. Jelas mereka juga memilih untuk membunuh Xiaoyan di sini untuk meningkatkan ramuan pil energi mereka. Karena gas energi di sini tidak lagi cukup untuk meningkatkan ramuan pil energi di dalam tubuh. Hanya mencari orang dan menunggu untuk dipromosikan ke tingkat ini. Kemudian mengambil ramuan pil energi mereka untuk memperbaiki diri. Setelah itu mereka dapat memenuhi syarat ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi itu saja, tanya Xiaoyan. Sepertinya itu seharusnya sangat sulit untuk ditingkatkan. Tetapi ramuan pil energi di tubuh Xiaoyan sudah memiliki 7 garis ajaib. Setelah memikirkannya di dalam hatinya, Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa sebenarnya ada aturan di sini. Dan alasan mengapa ramuan pil energi memiliki 7 garis sihir justru karena Xiaoyan memenuhi kondisi ini. Kondisi ini masuk akal. Itulah sebabnya banyak pria yang muncul kemudian langsung ingin membunuh Xiaoyan.
Jadi begitu. Jika aku membunuh banyak orang, maka aku akan mendapatkan semua promosi di level ini. Ucap Xiaoyan memandang pria itu dan api naik di telapak tangannya. Seketika wajah pria itu langsung berubah ketika melihat ini. Maaf tuanku, aku masih punya beberapa berita penting di sini yang pasti akan membantumu. Ucap pria itu tahu bahwa apa yang baru saja dia katakan tidak cukup untuk membebaskannya. Mendengar ini, Xiaoyan menghentikan nyala api yang naik di telapak tangannya dan menatap pria itu. Mari kita bicarakan itu, jawab Xiaoyan dengan singkat. Aku tahu bahwa ada mesin semi ajaib di lapisan ini, yang juga berisi roh sihir yang kuat, yang setidaknya dapat meningkatkan ramuan pil energi menjadi 2 atau bahkan 3 garis. Jika ingin mendapatkan warisan Raja Tianhe, maka harus mendapatkan banyak roh sihir untuk memenuhi syarat-syarat. Ucap pria itu memandang Xiaoyan dengan hati-hati dan berkata, musim semi ajaib? Karena ada tempat seperti itu. Mengapa kau memilih untuk memburu orang lain di sini untuk mendapatkan roh sihir? Ucap Xiaoyan memandang pria itu dengan dingin dan bertanya lagi dengan suara rendah. Sambil berbicara, nyala api di telapak tangan Xiaoyan naik kembali. Yang mulia, tunggu sebentar. Aku juga ingin pergi. Tetapi tempat itu ditempati oleh seorang pria kuat di langkah kelima. Ucap pria itu berkata sambil tersenyum masam. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Pada saat ini kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar. Dan dia bisa dengan jelas menyadari bahwa tempat ini lebih luas dari lapisan sebelumnya. Hei, kenapa tidak ada monster itu di sini? Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Monster? Apakah Anda berbicara tentang iblis setan yang telah dikutuk oleh sihir? Ucap pria itu bertanya bahwa Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Apakah menurutmu mereka semua adalah manusia sebelumnya? Tanya Xiaoyan. Tentu saja, apa Tuan tidak tahu? Mereka yang bisa memasuki menara pembunuhan harus bisa tetap bersih di bawah sihir. Kalau tidak, mereka akan terkuras oleh sihir dan menjadi iblis yang hanya tahu cara membunuh. Iblis ini mengandung banyak sihir. Kita juga telah bertemu beberapa di lapisan pertama. Jika kita bertemu di lapisan kedua, maka mereka bukan iblis biasa. Ucap pria itu menjelaskan perlahan saat dia memimpin. Misalnya apakah itu sama persis seperti sosok di sebelah kiri yang datang ke arah kita? Ucap Xiaoyan berkata. Begitu suara itu jatuh, bayangan gelap tiba-tiba mengembun di kabut abu-abu di sebelah kiri. Sosok itu sangat besar dengan gigi dan cakar terbuka. Dan mulutnya yang besar penuh dengan gigi tajam sepertinya ditarik ke belakang kepala. Wajah pria itu langsung berubah. Seketika dia berencana untuk menembak mundur dan melarikan diri. Namun tepat ketika dia hendak mundur, dia langsung ditendang oleh Xiaoyan. Hei monster jelek, ini adalah hidanganmu. Ucap Xiaoyan berkata dengan suara rendah. Pria itu tersenyum pahit ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia tidak bisa mundur. Sepertinya dia harus membunuh monster ini dengan berani. Tubuh iblis itu berbalik beberapa kali. Dan mulut besar penuh gigi tajam menggigit pria itu dan mata pria itu juga kental. Bagaimanapun dia juga pria kuat di langkah kedua keabadian Kaisar. Jika iblis seperti itu benar-benar ingin bertarung, pasti tidak mungkin baginya untuk menjadi lawannya. Bom! Gigi yang keras menggigit pedang panjang pria itu. Dan suara tabrakan emas dan besi terdengar. Lengan pria itu tiba-tiba menikam ke depan. Pedang panjang itu meniup percikan di giginya yang tajam. Tetapi juga menusuk mulutnya dan langsung menusuk kepalanya. Awalnya dia berpikir bahwa iblis akan menyerah. Tetapi iblis ini sepertinya tidak merasakan sakit sama sekali. Terlepas dari pedang panjang yang menembus bagian belakang kepala, cakar 5 jari iblis itu seperti pedang baja dan langsung meraung ke arah pria itu. Yang membuat pria itu langsung mundur ke belakang. Pada saat ini iblis bergegas ke udara. Bahkan jika dia mengeluarkan pedang panjang yang menusuk dahinya, itu tidak membuangnya. Justru dia mengambilnya di tangannya dan membuat postur penahanan senjata yang sama dengan pria sebelumnya. Sial! Binatang iblis ini sebenarnya memiliki kebijaksanaan untuk meniru orang lain. Ucap pria itu tidak bisa menahan kutukan diam-diam. Dan segera sebuah senjata panjang muncul di tangannya lagi. Dan sepertinya pedang panjang ini lebih kuat. Binatang iblis, matilah! Ucap pria itu berteriak dengan keras dan bayangan senjata itu seperti badai diselimuti iblis. Dan bayangan senjata itu seperti badai yang langsung menyelimuti iblis. Namun saat ini Xiaoyan tidak jauh dengan tangan melingkari dadanya melihat pertempuran antara keduanya dengan acuh tak acuh. Namun setelah pria itu serius, iblis akhirnya jatuh di bawah pedang panjangnya.
Kepala iblis terpotong dan dadanya langsung ditusuk melalui lubang besar. Lagi pula dia adalah iblis tanpa kecerdasan. Dia bertarung dengan manusia menggunakan sihir. Tetapi kekuatan iblis seperti itu tidak buruk. Setelah kepala iblis jatuh, tubuhnya perlahan menghilang lalu berubah menjadi ramuan pil energi. Pria itu mengambil ramuan ajaib dan mengirimkannya ke Xiaoyan. Sungguh sayang sekali. Jika iblis-iblis di sini memiliki kekuatan keabadian, pasti energinya sangat luar biasa. Ucap Xiaoyan menghela napas panjang. Dan pria itu juga mengangguk dengan menyesal seperti Xiaoyan. Ya, sungguh sayang sekali, ucap pria itu. Tunggu, apakah iblis itu tidak memiliki cincin penyimpanan? Hal yang sama berlaku untuk iblis sebelumnya. Kemana perginya cincin penyimpanan mereka? Gumam Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, pria itu menunjukkan ekspresi tertegun di wajahnya. Baru kemudian dia mengerti apa yang dikatakan Xiaoyan sangat disayangkan adalah orang kuat yang menjadi iblis di sini tidak memiliki cincin penyimpanan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Selamat berbuka puasa. Sampai jumpa.